Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati penerapan besaran tarif impor 19% untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Dan tarif 19% ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang ditawarkan ke Vietnam dan Filipina, negara tetangga Indonesia sebesar 20%. Sebagai imbal balik, Indonesia berkomitmen membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat, termasuk energi, pertanian, hingga investasi pada proyek Blue Ammonia. Selain penetapan tarif, beberapa sentimen ekonomi lain seperti kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan rilis data Amerika Serikat perlu jadi perhatian. Dan apakah kesepakatan tarif 19% ini adalah kabar baik untuk pasar keuangan ataukah bahaya untuk Indonesia? Sudah bersama kami melalui sambungan virtual pengamat pasar modal Hans Kui. Selamat pagi menjelang siang Pak Hans, bagaimana kabar Anda? Ya, baik. Selamat pagi, Bu. Baik Pak Hans, Selamat ini pagi. IHSG Bursa Efek Indonesia ditutup menguat pada akhir perdagangan Rabu 16 Juli 2025 setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,25%. Tadi kita lihat saat ini IHSG juga menguat di kisaran 1,19%. Seperti apa Anda melihat arah kebijakan suku bunga The Fed hingga BI setelah Trump menyatakan tarif ke Indonesia sebesar 19%? Ya, memang kalau kita lihat kemarin sebenarnya bursa regional di Asia kan relatif tertekan, tetapi pasar kita menguat karena dua sentimen positif. Pertama, Indonesia menjadi negara keempat yang mendapatkan deal dagang dengan Amerika. Yang kedua adalah BI melakukan penurunan tingkat suku bunga acuan. Nah, dua hal ini memang positif ya bagi pasar keuangan Indonesia, sehingga kalau kita lihat pasar kita menguat. Nah, yang pertama kalau kita lihat deal itu memang ada yang mengatakan tidak menguntungkan bagi Indonesia, tetapi kita harus mengingat bahwa ini adalah deal yang lebih baik daripada negara seperti Vietnam yang merupakan peer kita. Yang kedua adalah ini memang upaya terbaik yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi kalau seandainya tarif kita jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, barang-barang kita yang dikirim ke Amerika itu akan kalah bersaing ya. Dampaknya adalah kemungkinan industri dalam negeri yang kalah bersaing tadi, produknya kalau tidak bisa diserap pasar lain itu bisa menimbulkan gelombang PHK. Dan kebetulan ekspor kita ke US itu kan barang-barang yang padat karya ya. Jadi kita seperti alas kaki gitu ya, pakaian dan aksesoris ya, kemudian mesin elektronik gitu ya, dan itu rata-rata menyerap tenaga kerja cukup banyak. Nah, sehingga deal ini bisa mengamankan ekonomi dalam negeri yang memang kelihatan tidak terlalu baik ya saat ini ya. Jadi kita harus mengakui bahwa angka PHK meningkat, kemudian uh, jumlah pekerja formal menurun ya. Jadi data yang kelihatan ya kalau kita lihat fenomena yang ada aja ya, ada satu warung yang buka lowongan 50 tapi yang daftar itu ngantri sampai 40 meter gitu. Jadi ini menunjukkan memang pencari kerja cukup tinggi. Jadi upaya pemerintah mengamankan nego dagang dengan Amerika untuk memastikan bahwa produk kita bisa masuk ke sana dan tetap kompetitif itu tentu bagus ya, dan itu direspon pasar keuangan juga dengan pergerakan yang positif. Baik Pak Hans, kami konfirmasi kembali Anda menilai tarif Trump 19% ini sebenarnya adalah katalis yang cukup positif untuk pasar keuangan Indonesia. Pak Hans, pemangkasan BI rate ini 5,25% menjadi yang ketiga kalinya selama 2025 setelah sebelumnya turun pada Januari dan Mei. Apakah pemangkasan BI rate ke level 5,25% menjadi katalis yang memperkuat optimisme investor seiring tren pelonggaran moneter secara global? Ya, memang kemarin banyak juga yang nggak memperkirakan nggak ada pemangkasan ya, tetapi sebagian dari ekonomi kita juga memperkirakan ada pemangkasan. Ini lebih memfaktor bahwa ada terlihat perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kemudian upaya BI untuk mendorong pertumbuhan, mendorong ekspor gitu ya, dan tentu mendorong iklim bisnis yang lebih baik supaya penyerapan tenaga kerja lebih meningkat. Nah, langkah ini dilakukan ketika Amerika menunjukkan data inflasi yang lebih tinggi ya. Kemarin
Sehingga kalau kita lihat probabilitas pemotongan suku bunga The Fed yang tadinya di atas 50 basis poin, sekarang turun ke 44 basis poin ya. Jadi The Fed kelihatannya menyisakan 1 atau 2 kali pemotongan bunga di tahun ini gitu, sehingga ketika BI melakukan pemotongan tadi itu memang positif untuk pasar saham, tetapi dampaknya adalah pelemahan daripada nilai tukar rupiah karena indeks dolar sedang menguat menyusul The Fed kemungkinan tidak melakukan pemotongan tingkat suku bunga yang secepat yang diperkirakan pasar sebelumnya ya, karena inflasi US mulai bergerak naik dan sebagian pejabat The Fed menyatakan bahwa kelihatannya inflasi akan terus meningkat naik ya, karena dampak dari tarif Trump itu akan lebih terasa di kuartal keempat. Baik, tentunya kami juga ingin melihat bagaimana kebijakan global ataupun ekonomi global ini, kebijakan kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025 akan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara maju. Bagaimana pandangan Anda? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, tadinya pelaku pasar dan ekonom dunia semuanya pertama ketika tarif resiprokal keluar 2 April itu negatif sekali di pasar. Tapi setelah dipending pasar mulai positif. Tapi menjelang 9 Juli pasar sedikit was-was. Tapi begitu Trump menunda kembali ke Agustus, orang langsung berpikir berubah. Oh, sepertinya Amerika ini sebenarnya tidak siap juga dengan tarif yang mereka terapkan. Jadi upaya tarif ini cuma menggertak supaya negara-negara itu cepat datang dan mendapatkan deal dagang yang menguntungkan Amerika. Lihat deal dagang dia dengan Indonesia dan Vietnam. Kalau kita lihat dari peruntungannya, pasti Amerika lebih diuntungkan dalam kasus deal dagang tadi. Tetapi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam harus mengamankan ekonomi dalam negeri ya, jadi terpaksa harus deal. Nah ini menyebabkan sentimen negatif tarif Trump itu nggak benar-benar besar sekali pada pasar keuangan global dan dampaknya pasti ada pada ekonomi, pertumbuhan ekonomi global gitu ya. Tetapi mungkin akan agak terreduce karena sebenarnya yang dicari Trump itu bukan tarif gitu, tetapi deal dagang yang benar-benar menguntungkan US. Dan salah satu yang kita lihat ujung dari semua ini adalah iklim investasi di US lebih bagus. Jadi perusahaan-perusahaan diharapkan mau invest di US karena dia jual barang ke negara lain tarifnya nol. Daripada kamu invest di negara lain, kamu jual barang ke US kena tarif, biarpun tarif dasar 10-20% gitu. Jadi ini yang sebenarnya sedang diupayakan Donald Trump lewat kebijakan yang dia lakukan. Baik, apakah ini juga menandakan akan banyak aliran dana yang mengalir ke Amerika Serikat dan bagaimana dengan rupiah, nilai tukar rupiah, Pak Hans? Ya, jadi kalau kita lihat ya, pasar global itu melihat gini terkait aliran dana. Kalau Amerika tidak berhasil mendapatkan banyak deal seperti saat ini ya, dan ternyata dia harus apply tarif gitu ya, itu malah terjadi yang namanya sell Amerika. Karena tarif itu akan ditanggung warga Amerika, mendorong inflasi dia tinggi gitu ya, sehingga kepercayaan atas US dollar itu menghilang sehingga duit itu bergerak keluar dari Amerika ke emerging market. Tetapi kalau Amerika berhasil mendapatkan banyak deal dan itu akan menyebabkan Amerika lebih positif pergerakannya. Tetapi negara-negara yang gagal mendapatkan deal itu akan ditinggalkan investor. Jadi ini yang dinantikan ya. Jadi sampai saat ini negara yang dapat deal baru 4. Padahal kan kita lihat setengah bulan lagi 1 Agustus itu batas tarif itu. Jadi itu yang mempengaruhi. Nah kemudian kedua, rupiah kita memang agak tertekan ya setelah BI menurunkan tingkat suku bunga. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya setelah Indonesia mendapatkan deal tadi gitu ya, sentimennya jauh lebih positif untuk Indonesia di pasar Indonesia. Jadi kita juga melihat dana asing juga bergerak masuk banyak sekali di pasar obligasi kita. Biarpun mungkin pasar saham agak ada tekanan jual ya dari awal tahun ya dari investor asing, tapi mereka melihat Indonesia sebagai sesuatu yang cukup menarik gitu ya, dengan potensi penurunan BI rate 1 kali lagi gitu ya, obligasi kita cukup menarik dengan yield yang menarik. Ini yang menyebabkan dana bergerak masuk ke sini sehingga pelemahan rupiah itu benar-benar difaktor oleh penguatan indeks dolar sendiri. Baik,
Pak Hans, ini kabar yang cukup baik dan juga angin segar untuk Republik Indonesia. Tentunya kami juga ingin mengetahui saham apa yang perlu dikoleksi untuk cuan di era perang dagang atau tarif Trump. Ya, memang kalau kita lihat saat ini yang bergerak naik itu saham-saham grup konglomerat ya di Indonesia itu rata-rata menguat. Tetapi kalau untuk periode yang lebih panjang, menurut kita pertama saham seperti Antam emas itu tetap menarik gitu ya, karena eh, dunia sudah bersepakat gitu ya bahwa dedolarisasi itu pasti akan terjadi. Jadi berbagai bank sentral di dunia itu mulai mengurangi cadangan devisa mereka dalam bentuk US dollar dan berburu emas untuk melakukan menyimpan cadangan devisa mereka dalam bentuk emas. Yang kedua, kami lebih suka dengan saham-saham blue chip perbankan besar gitu ya, seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI, biarpun mungkin saat ini kelihatan stuck dan cenderung agak sedikit tertekan ya saham-saham ini. Tetapi menurut kami adalah ketika ekonomi membaik gitu ya, perang dagang pasti akan berakhir, saham-saham blue chip ini yang akan bergerak naik ke atas. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dampak tarif Trump terhadap IHSG. Terima kasih Pak Hans sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.